Selamat pagi, sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku terkasih. Kembali lagi bersama saya, Yohanes Prima Pramudia, dalam pembelajaran teks persuasi pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang sebelumnya, di dalam video saya sudah disampaikan berkaitan dengan pengertian ciri-ciri, tujuan, dan manfaat dari teks persuasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang struktur dari teks persuasi, sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku yang terkasih. Pada pertemuan awal, Pak Prima sudah memberikan penugasan berkaitan dengan pengalaman liburan kalian, di mana pengalaman liburan kalian dikaitkan dengan teks persuasi. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur dari teks persuasi itu sendiri. Nah, di dalam struktur teks persuasi itu ada 4 struktur, teman-teman dan sahabat-sahabatku yang terkasih. Yang pertama, pengenalan isu, di mana pengenalan isu, struktur awal ini dari teks persuasi adalah pengenalan isu. Nantinya, para penulis akan memberikan sesuatu pengantar terkait dengan permasalahan yang juga menjadi dasar maupun topik yang akan diangkat pada teks tersebut. Pada pengalaman kalian kemarin yang sudah Pak Prima minta, kalian diminta untuk menjelaskan liburan kalian, baik liburan di sekolah, di rumah, ataupun di luar kota atau di luar negeri. Di sana, di dalam paragraf pertama, Pak Prima minta menuliskan pengenalan isu, di mana kalian menjelaskan pengalaman liburan kalian ada di mana, di rumah ataupun di luar negeri atau di luar kota. Kalian menjelaskan tempatnya. Misal di rumah, ya kalian menjelaskan tentang rumah. Rumah itu seperti apa, lingkungan rumah kalian bagaimana, dan seterusnya. Kalau kalian liburan di luar negeri atau di luar kota, kalian menjelaskan tempat atau daerah yang kalian kunjungi. Misal kalian liburan ke kota Yogyakarta atau ke kota Bandung atau ke kota Bogor, ya berarti kalian menjelaskan lebih detail kota Jogja, kota Bandung, kota Bogor, dan lain sebagainya. Kota Jogja itu seperti apa, bagaimana letaknya di mana, lalu situasinya seperti apa, itu di bagian pengenalan isu berkaitan dengan liburan kalian. Nah, itu yang akan menjadi pengantar di dalam teks persuasi di paragraf pertama, yaitu pengenalan isu. Lalu setelah kalian menjelaskan pengenalan isu, lalu masuk ke bagian pemaparan argumen. Setelah memberikan pengantar tentang isu yang diangkat, nantinya penulis akan memberikan beberapa argumen yang berhubungan dengan isu tersebut. Untuk semakin meyakinkan para pembaca, argumen tersebut akan diperkuat dengan dukungan data dan fakta agar para pembaca lebih mudah mempercayai apa yang ada di dalam teks tersebut. Nah, setelah kalian menjelaskan tentang liburan kalian ada di mana, baik di rumah ataupun di luar negeri atau di luar kota, baru kalian menjelaskan kegiatan kalian. Nah, kegiatan apa yang kalian lakukan selama liburan di rumah? Kegiatan apa yang kalian lakukan selama ada di luar kota atau di luar negeri tersebut? Kalian jelaskan. Nah, kegiatan-kegiatan positif apa, kegiatan-kegiatan baik apa yang kalian lakukan selama liburan. Nah, itulah pemaparan argumen. Nah, di dalam pemaparan argumen itu juga kalian juga bisa memberikan fakta, data. Oh, saya berkunjung ke misalnya ke Pantai Parangtritis. Nah, Pantai Parangtritis itu seperti apa? Dijelaskan datanya, faktanya seperti apa. Nah, supaya para pembaca nantinya tertarik dengan apa yang kalian sampaikan. Nah, setelah memaparkan argumen, baru kalian masuk ke paragraf 3, yaitu pernyataan ajakan. Di dalam pernyataan ajakan ini, pengenalan isu dan beberapa argumen yang sudah kalian tulis yang dukungan dengan data dan fakta tersebut pada akhirnya akan diberikan
suatu kalimat ajakan, di mana pada dasarnya kalimat ajakan ini juga bisa dibilang sebagai inti dari teks persuasi, sahabat-sahabatku dan teman-temanku terkasih. Dalam membuat pernyataan ajakan bisa disampaikan secara langsung maupun tak secara langsung, teman-teman. Nah, ketika kalian sudah menuliskan nih pengenalan isu, kalian liburan ada di mana, baik di rumah ataupun di mana di luar negeri ataupun di luar kota, lalu kalian menjelaskan pemaparan argumen kegiatan-kegiatan apa, aktivitas apa yang kalian lakukan selama liburan itu. Nah, lalu kalian mengajak teman-teman kalian, mengajak para pembaca untuk apa? Untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat, kegiatan yang berguna selama liburan nanti. Nah, itulah pernyataan ajakan. Nantinya disertakan tadi kata kuncinya adalah diberikan suatu kalimat ajakan. Inilah kuncinya. Itu teman-teman struktur ketiga dari teks persuasi. Lalu struktur yang keempat, yang terakhir, penegasan kembali. Setelah diberikan suatu pernyataan ajakan, maka penulis akan menegaskan kembali akan pernyataan yang sudah ada. Biasanya, para penulis akan menggunakan pilihan kata khusus. Misalnya seperti demikian, dengan demikian, oleh karena itu, dan selain dan lain sebagainya. Adanya suatu argumen penegasan kembali bertujuan untuk memberikan arahan atau memperkuat ajakan tersebut. Nah, setelah kalian mengajak teman-teman, mengajak para pembaca untuk melakukan kegiatan aktivitas kalian selama liburan, kalian menegaskan kembali. Oleh karena itu, kegiatan yang saya lakukan itu sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi teman-teman saat liburan nantinya. Maka silahkan teman-teman bisa melakukan kegiatan tersebut. Nah, itu contohnya misalnya. Itu penegasan kembali. Nah, inilah struktur dari teks persuasi sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku yang terkasih. Nah, berikutnya Pak Prima akan memberikan contoh teks yang sudah berada di bagian strukturnya masing-masing. Kita saksikan dan kita simak bersama teman-teman. Nah, di sini Pak Prima punya contoh, ya, contoh dari teks persuasi itu sendiri. Di pengenalan isu kita baca bersama-sama, kita cermati bersama-sama. Perkembangan teknologi berupa internet memudahkan manusia untuk mengakses segala informasi dan terhubung dengan banyak orang di seluruh dunia. Kemudahan tersebut sangat dirasakan manfaatnya, terutama bagi pengguna media sosial. Dengan media sosial, seseorang dapat berkomunikasi jarak jauh dengan orang lain yang berada di seluruh dunia. Penggunaan media sosial dapat menjalin hubungan sosial tanpa harus bertatap muka secara langsung. Dengan demikian, pergaulan akan semakin luas. Itulah keunggulan dan keuntungan memanfaatkan media sosial. Nah, sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku terkasih, kita fokus di pengenalan isu. Masalah apa yang dibahas di dalam pengenalan isu kita perhatikan bersama. Silahkan kalian bisa menuliskan di dalam kolom komentar pada link YouTube saya ini ya. Pengenalan isu apa, permasalahan apa yang diungkap, yang dibahas di dalam pengenalan isu. Saya akan memberikan waktu 1 menit untuk menuliskan pengenalan-pengenalan isu atau permasalahan-permasalahan apa yang akan diangkat atau yang diangkat dalam teks persuasi ini. Baik, terima kasih sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dan teman-temanku terkasih. Kalian sudah menuliskan permasalahan-permasalahan apa yang diangkat pada teks persuasi ini. Kita lihat bersama teman-teman. Yang pertama, garis kuncinya adalah teknologi berupa internet. Nah, ini yang akan dibahas pertama. Lalu yang kedua,
penggunaan media sosial. Nah, di dalam topik yang paling penting ini adalah penggunaan sosial. Pada akhirnya, di kalimat terakhir, itulah keunggulan dan keuntungan memanfaatkan media sosial. Nah, inilah yang menjadi kata kunci yang paling penting di dalam permasalahan yang akan kita bahas bersama adalah keunggulan dan keuntungan memanfaatkan media sosial. Nah, inilah pengenalan isu teman-teman dan sahabat-sahabatku yang terkasih. Berikutnya, di dalam pemaparan argumen, kita sudah mendapatkan nih tadi ya pengenalan isu. Berarti kan keuntungan dan keunggulan dalam memanfaatkan media sosial. Baru kita memaparkan argumen. Kita berpendapat nih teman-teman ya, berpendapat tentang keunggulan dan keuntungan dari memanfaatkan media sosial. Di samping memberikan keuntungan dan kemudahan, media sosial juga mempunyai dampak buruk. Interaksi sosial tanpa bertatap muka seperti yang terjadi pada media sosial dapat menimbulkan kesalahpahaman. Bahasa tulis digunakan untuk menyampaikan pesan tidak disertai dengan pelafalan, penekanan, dan ekspresi tertentu, sehingga para pengguna akan menyimpulkan hal-hal yang berbeda. Selain itu, kondisi tidak bertatap muka ini juga membuat pengguna media sosial tak acuh terhadap etika. Nah, selain menyampaikan tentang keunggulan, ya manfaat untuk penggunaan media sosial di dalam argumen ini disampaikanlah juga berkaitan dengan kekurangannya, ya, kelemahannya. Nah, di sini dituliskan nih mempunyai dampak buruk. Nah, di dalam argumen tadi sudah dikatakan harus ada disertakan apa tuh namanya faktanya, ya, menyertakan datanya. Kita lihat di sini mengatakan media sosial juga mempunyai dampak buruk. Dia berargumen, dia berpendapat media sosial juga mempunyai dampak buruk. Nah, tapi dampak buruknya apa? Datanya apa? Faktanya apa dampak buruknya? Di sini dituliskan, ya, interaksi sosial tanpa bertatap muka seperti yang terjadi pada media sosial dapat menimbulkan kesalahpahaman. Di sini, ya, faktanya nih dikatakan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Ya, betul teman-teman. Ketika kita menggunakan media sosial, ya baik itu WhatsApp, baik itu email, baik apapun itu, ketika kita berbicara dengan lawan kita yang berada di jauh di sana, ketika kita tidak tahu kalimat, tidak tahu penekanan, tidak tahu ekspresi, nah itu bisa menimbulkan kesalahpahaman, sahabat-sahabatku. Maka disinilah datanya, disinilah faktanya. Dari apa? Dari dampak buruk yang diberikan oleh media sosial, teman-teman. Nah, inilah yang dikatakan dalam pemaparan argumen dalam teks persuasi. Maka nanti ketika teman-teman membuat sebuah teks persuasi harus bisa menekankan data dan fakta ketika kalian memberikan pendapat dari pengenalan isu yang akan kalian bahas. Yang berikutnya, pernyataan ajakan. Nah, ketika tadi kalian sudah menuliskan pemaparan argumen berkaitan dengan dampak buruk dari media sosial, nah kita coba membuat pernyataan ajakan. Nah, pernyataan ajakan apa yang harus dilakukan di dalam contoh ini? Salah satu kasus yang banyak diperkarakan sampai ranah hukum adalah penggunaan media sosial. Hal ini biasanya berkaitan dengan penyebaran konten negatif atau pelanggaran hak asasi manusia oleh pengguna media sosial. Tidak jarang pengguna media sosial menggunakan kata-kata kasar dan tidak sopan untuk menjatuhkan atau memengaruhi pihak lain. Misalnya karena merasa sakit hati dengan pihak tertentu, seorang pengguna mengungkapkan kekesalannya di media sosial.
tersebut akan dituduh melakukan pencemaran nama baik pihak yang bersangkutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perang media sosial menyebabkan para penggunanya terjerat hukum. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Nah, ini teman-teman, kita diajak supaya lebih bijak dalam apa? Dalam penggunaan media sosial, teman-teman. Supaya apa? Supaya kita lebih peka lagi, kita lebih hati-hati lagi dalam berkata-kata dalam mengucapkan kalimat di media sosial. Karena apa? Karena di dalam media sosial itu bisa menyebabkan tindakan hukum, teman-teman, ya, sampai ke ranah hukum. Bahkan bisa mempengaruhi pencemaran nama baik orang. Nah, disinilah pernyataan ajakan dari teks persuasi yang Pak Prima berikan. Lalu kesimpulannya, penegasan kembali dalam teks persuasi ini adalah sungguh tidak pantas jika sebagai orang yang beragama dan terpelajar dengan mudah merendahkan orang lain. Tentu kita tidak mau mendapat masalah di kemudian hari karena ketidakhati-hatian dalam menggunakan media sosial. Tidak sedikit pelajaran yang dapat kita ambil dari para pengguna media sosial yang harus berurusan dengan pihak hukum karena salah memanfaatkan media sosial. Nah, di sini ada kata kuncinya, teman-teman. Oleh karena itu, bersikaplah bijak dalam menanggapi suatu hal di media sosial. Tetaplah beretika apapun media yang digunakan untuk berkomunikasi. Nah, ini penegasan kembali dalam pengajakan. Ya, dalam ajakan untuk apa? Untuk menggunakan media sosial. Nah, sudah jelas teman-teman, sudah detail contoh yang sudah Pak Prima berikan berkaitan dengan struktur dari teks persuasi, ada pengenalan isu, kemudian pemaparan argumen, lalu yang ketiga adalah pernyataan ajakan, lalu yang keempat adalah penegasan kembali untuk mengajak, ya, mengajak para pembaca mengikuti apa yang kita inginkan, sahabat-sahabatku yang terkasih. Maka pada akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas pertemuan pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya, dan jangan lupa bahagia semuanya. Terima kasih.